Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu ada Ainur Alfiani, Evi Mudawana, Erzal Permana Fernando Doni, saya Nur Ayuda Saraswati, dan Siti Rosiho. Sebelumnya yang terhormat dan terima kasih kepada Ibu Ridawati selaku dosen pengampu aplikasi kewirausahaan. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan bisnis plan milik kami dengan usaha yang bernama ASEA Snacks. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai deskripsi perusahaan. Visi dan misi usaha kami yaitu mengembangkan produk makanan ringan dengan representasi modern untuk menarik atensi pembeli. Adapun tujuan pendirian usaha yaitu menjalin relasi dengan pelanggan, berburu pengalaman, mendapatkan laba atau keuntungan, menjalankan usaha dengan adil dan jujur, dan mendorong kreativitas dan tentunya inovasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi usaha. Status usaha yaitu usaha bersama, dan slogan usaha kami legenda cita rasa. Adapun alamat usaha kami yaitu di Jalan Kapo Katamas, RT 10 RW 4, Desa Sumbersari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, dan Provinsi Jawa Barat. Kita juga memiliki kontak person yaitu 085 700 626 957. Kami juga mempunyai sosial media yaitu di Instagram. Kami beri nama akun itu yaitu @asea_snack. Kami juga memiliki beberapa akun di toko online seperti Lazada dan Shopee. Di Lazada memiliki nama yaitu ASEA Snack. Dan di Shopee kita juga ada namanya ASEA Snack, tanda kutip S. Ini ada manajemen perusahaan yang yaitu struktur organisasi yang ada di dalam usaha bisnis kami. Pertama, direktur. Kami memiliki direktur yang bernama Saudari Nur Ayu Widya Saraswati. Lalu di bagian manajer produksi yaitu Saudari Siti Rosiho. Di manajer pemasaran kita mempunyai Saudari Ainur Alfiani, dan di bagian customer service kami juga mempunyai Saudara Erzal Permana Fernando Doni. Adapun di manajer keuangan yaitu ada Saudari Evi Mudawana, dan di bagian packing kami mempunyai yaitu Siti Rosiho. Di bagian pemasaran adapun target yang segmentasi pasar dari kami yaitu dari geografi atau wilayah mencakup wilayah Subang, Bekasi, dan luar kota. Dan untuk demografinya kami menargetkan pada semua kalangan, terutama pada kalangan remaja. Dan pada analisis tingkat persaingan, pesaing utama dari usaha kami adalah pedagang yang berjualan snack melalui sosmed yang sudah lama berkembang dan cukup lama menjalankan bisnis di kota, serta warung-warung kecil yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Posisi kami dalam persaingan, karena bisnis kami yang baru, sehingga posisi dalam persaingan ini kami adalah pemula atau usaha kecil yang membutuhkan banyak sekali pengalaman dalam sebuah usaha. Dibantu dengan anggota keluarga kami yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis, maka kami sangat percaya bahwa usaha bisnis ini akan mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan bisnis lain. Kelebihan kami dibanding pesaing lain. Yang pertama, kami menggunakan bahan-bahan yang masih fresh sehingga baik untuk kesehatan. Tidak menggunakan bumbu penyedap ataupun micin.
Pengolahan makanan dilakukan secara baik sehingga makanan itu higienis. Makanan dikemas dengan rapi agar dapat dimakan kapan saja, dan memiliki varian makanan sesuai selera, bisa untuk semua kalangan, serta tentunya memiliki harga yang murah meriah. Namun begitu, kami juga memiliki kelemahan dibanding pesaing lain, yaitu pengolahan kami memerlukan waktu yang sedikit lama karena masih menggunakan cara yang tradisional, memerlukan bahan-bahan bumbu dan makanan. Rata-rata makanan memerlukan banyak bahan bumbu dan makanan. Rata-rata makanannya mengandung banyak minyak dan cabai. Tidak terlalu baik untuk orang yang mengidap penyakit tertentu seperti kolesterol. Kurang memiliki varian rasa untuk beberapa produk, dan followers media sosial kami yang masih kurang banyak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel pesaing. Nama perusahaan ada Asia Snack, baju belak kami, bakso aji, seblak, makaroni cireng, Milan Food. Terus produk dan harga produk ada di Asia Snack, ada Lukar, bakso sohat, seblak sikro, makaroni yang memiliki harga 6.000. Di Ciplak Ami ada bakso aci komplit 15.000, bakso aci instan 12.000, seblak komplit 15.000, sate taichan 20.000, asinan buah 10.000, es jeruk selasi 5.000. Di bakso aci seblak koroni cireng Milan Food banyak sekali memiliki varian rasa seperti bakso aci rempah, ambocoy yang instan maupun tidak, memiliki harga 15.000. Cireng kering rasa seblak 6.000, cireng kering rasa seblak keripik 10.000, cireng kering rasa balado 6.000, cireng kering rasa balado keripik 10.000, cireng kering keju cemilan 6.000, cireng kering keju cemilan 10.000, seblak kering pedas 6.000, seblak kering pedas 10.000, makaroni keripik balado dengan berat 70 gram dengan harga 6.000, dan dengan berat 160 gram dengan harga 10.000. Lalu makaroni cemilan keju berat 70 gram harga 6.000, berat 160 harga 10.000. Keunggulan produk dari Asia Snack sendiri menggunakan bahan yang masih fresh sehingga baik untuk kesehatan, tidak menggunakan bumbu, penyedap, atau micin. Dari bacik belak kami, keunggulannya yaitu air kaldu, berasa, bahan-bahan fresh, tidak bau, harga terjangkau, jalannya mudah dijangkau, bisa pesan lewat WhatsApp ataupun Gojek online. Adapun di bakso aci seblak makaroni cireng Milan Food, keunggulan produknya yaitu makanan dikemas dapat dimakan kapan dan dimana saja, memiliki banyak varian makanan dan rasa, tempat makanan yang bersih. Lalu selanjutnya kelemahan produk Asia Snack. Pengolahan memerlukan waktu yang sedikit lama karena masih menggunakan cara tradisional. Yang kedua, memerlukan banyak bahan bumbu makanan. Yang ketiga, rata-rata makanan mengandung banyak minyak dan cabai, tidak baik untuk orang yang mengidap penyakit tertentu seperti kolesterol. Dan yang terakhir, kurang memiliki varian rasa untuk beberapa produk. Kelemahan produk bakso aci yaitu terlalu banyak buah dan kurangnya karyawan. Lalu kelemahan produk untuk bakso aci, seblak, makaroni, cireng, Milan Food yaitu kebanyakan makanan berbahan dasar cabai, porsi tidak terlalu banyak, proses pembuatan yang sedikit rumit. Pelayanan Asia Snack yaitu pelayanannya ramah dan efisien. Pelayanan untuk Baci Blak Ami yaitu pelayanan ramah tetapi agak lama menyajikannya. Lalu untuk pelayanan seblak yaitu pelayanan kurang ramah tetapi efisien. Pemberian garansi untuk Asia Snack, garansi 3 hari.
Untuk baciblak AMI tidak ada garansi dan untuk seblak tidak ada garansi. Promosi Asnea Snack yaitu dapat 1 kupon belanja gratis untuk 1 macam produk untuk konsumen pertama secara face to face. Yang kedua, dapat dipesan melalui online dengan berbagai sosial media ataupun offline. Untuk baciblak AMI, promosinya bisa pesan lewat WhatsApp atau Gojek online, lalu bisa dikirim keluar kota untuk yang instan. Untuk seblak dapat dipesan online atau offline dengan mengunjungi toko. Untuk lokasi Asia Snack yaitu Jalan K. Thomas RT 10 RW 04 Desa Sumbersari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Untuk alamat Baciblak AMI Jalan Sirojul Munir nomor 17 RT 2 RW 2 Jatisari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi Jawa Barat 17426. Untuk lokasi seblak yaitu Perumahan Tanam Cilenyi Blok 2B nomor 48 Rancaekek Bandung. 3. Strategi pemasaran. A. Perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan yaitu aneka snack rasa dengan harga terjangkau, di mana harga untuk semua snack itu sama. Dan meskipun dengan rasa dan bentuk yang berbeda, namun pada tahap peluncuran produk ini kami akan mengadakan diskon sebesar 10% dari harga semula. Dengan memiliki produk yang menarik dengan rasa yang beragam. Oleh karena itu, kami berniat bekerja sama dengan UMKM yang berada di masyarakat sekitar, supaya produk kami dapat dikenal masyarakat luas. Menentukan lokasi yang tepat. Pilihan dari lokasi Asea Snack ini adalah di daerah Subang, Bekasi, maupun luar kota, sehingga semua wilayah dapat merasakan snack, cita rasa khas dari produk kami. C. Menjaga kualitas produk serta berinovasi terhadap produk tersebut. Memastikan bahan produk tersebut berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam pembuatan juga harus sangat diperhatikan supaya produk terbuat dengan sempurna. Kami berniat untuk selalu berinovasi baik dalam berupaya bentuk, ukuran, rasa yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan demi meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. D. Meningkatkan kualitas pelayanan. Memberikan pelayanan prima kepada konsumen, proses pengiriman yang cepat, sistem COD atau cash on delivery, serta memperluas media sosial dengan membuat akun khusus untuk menjual snack tersebut. E. Promosi. Mengadakan diskon sebagai ajang promosi kepada konsumen secara face to face, serta mengadakan promosi dengan hadiah kupon belanja gratis 1 macam produk. Selain itu, untuk memperluas pelanggan, kami juga akan membuat berbagai akun di media sosial seperti Instagram maupun Facebook, dan beberapa toko online seperti Shopee dan Lazada. Strategi produksi. Strategi produksi dari usaha Asea Snack ini yaitu koreksi dan inovasi produk secara berkelanjutan, menjaga kualitas produk dan berusaha terus meningkatkannya secara berkala, meningkatkan promosi dan melihat persaingan pasar yang ada dengan membuat resep presentasi Asea Snack ini menjadi produk yang berbau anak muda. 5. Strategi penetapan harga. Ada beberapa opsi strategi penetapan harga yang dapat diterapkan yaitu A. Menerapkan harga sederhana dengan harga yang murah. B. Menggunakan harga berdasarkan biaya jasa dan diberikan pada konsumen. C. Mengurangi biaya operasional. D. Meyakinkan pemerintah agar lebih optimal dalam menggunakan usaha produk lokal. Mengenai harga yang ditentukan, kami menyesuaikan dengan target pasar yang kami incar, yaitu semua kalangan terutama remaja. Maka penetapan harga yang dibuat disesuaikan dengan kantong anak muda zaman sekarang, jadi tidak mematok harga yang terlalu mahal. Price list produknya, yang pertama ada Lookers, yaitu Rp6.000, basreng suhah Rp6.000, seblak cikruh Rp6.000, dan makaroni Rp6.000. Selanjutnya, ada rencana pengembangan produksi. Pertama, kami akan mengembangkan cita rasa produk sesuai selera yang dinikmati konsumen. Kemudian,
meningkatkan kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, memberikan bentuk dan ukuran yang lebih bervariasi. Yang keempat, meningkatkan pelayanan. Dan yang terakhir, memperluas pangsa pasar. Oke, di sini lalu ada jenis produk. Yang pertama, produk yang akan kita jual yaitu Luker. Luker merupakan salah satu snack yang kami jual dan tawarkan kepada pembeli. Luker sini memiliki kepanjangan dari lumpia krenyes. Krenyes di sini maksudnya renyah saat dimakan. Luker sini memiliki bentuk seperti lumpia yang digulung-gulung kecil. Yang kedua, ada basreng suha. Basreng suha yang memiliki arti bakso goreng bercita rasa pedas. Basreng suha ini memiliki bentuk seperti bakso goreng yang dipotong kecil-kecil dan digoreng kering. Yang ketiga, ada seblak cikruh. Seblak cikruh memiliki arti seblak yang lezat. Seblak ini memiliki bentuk seperti kerupuk seblak atau kerupuk warna-warni yang digoreng kering. Dan selanjutnya ada makaroni. Varian rasa yang pertama ada balado, kedua rasa sapi, ketiga pedas, dan juga rasa keju. Oke, selanjutnya ada kebutuhan produksi. Dalam produksi kita membutuhkan alat dan bahan. Alatnya diantara lain wajan penggorengan, spatula, toples besar, plastik pouch, gunting, sapu lidi, dan juga pisau. Dan bahan-bahan yang kita gunakan diantara lain kerupuk warna-warni, minyak sayur, bumbu perasa ayam bawang, balado, cabai bubuk, keju, barbecue, dan juga ada bumbu rahasia, daun jeruk, bakso, kulit lumpia, dan juga makaroni. Oke, cara proses produksinya, cara pembuatannya seperti Luker. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya. Selanjutnya, siapkan wadah, lanjutkan tepung terigu dengan air, tapi jangan terlalu encer. Selanjutnya, siapkan kulit lumpia, gulung lumpia kecil serta tipis-tipis agar gulungannya padat, dan berikan adonan tepung terigu untuk merekatkan agar lumpia menyatu dan lengket. Selanjutnya, gunting lumpia yang sudah digulung tadi berbentuk serong atau panjang sesuai selera. Lalu panaskan minyak goreng dan goreng kulit lumpia yang sudah dipotong hingga kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Yang terakhir, beri taburan bumbu balado serta jagung bakar. Jika tidak ada bumbu polos gitu juga enak kok buat cemilan. Lalu simpan dalam tempat kedap udara. Yang kedua, basreng suha. Iris basreng terlebih dahulu, lalu goreng, angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan bumbu rahasia dan kemudian balurkan semua basreng yang sudah digoreng. Lalu, cara membuat seblak cikruh. Yang pertama, rendam kerupuk selama 20 menit di dalam minyak sayur yang dingin dan belum dipanaskan. Kemudian, nyalakan kompor dengan api kecil, tunggu sampai kerupuk mengembang. Sambil nunggu kerupuk mengembang, siapkan bumbu rahasia tumis yang di blender atau diulek. Tumis bumbu dan berikan daun jeruk. Kemudian, oseng bumbu hingga kering. Setelah kering, masukkan kerupuk dalam toples dan diaduk dengan bumbu rahasia dan kocok agar merata. Siap untuk dimasukkan kemasan. Dan yang terakhir ada makaroni. Siapkan penggorengan, kemudian tuangkan minyak kurang lebih dari 1 liter atau sampai kira-kira bisa digunakan untuk rendam makaroni. Rendam makaroni dalam minyak, pastikan untuk diaduk dulu agar semua makaroni terkena minyak dan terendam sepenuhnya. Tunggu kurang lebih 3-4 jam. Sambil menunggu makaroni yang direndam, buat bumbu rahasia snack, jangan dicampur jadi satu. Masukkan bumbu rahasia, setelah halus sisihkan. Setelah 3-4 jam, nyalakan kompor untuk menggoreng makaroni. Tiriskan di atas kertas kue atau tisu agar minyaknya tidak menempel. Setelah dingin, masukkan makaroni dalam toples. Tuangkan bumbu rahasia dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi sehingga semua bahan tercampur rata. Siap dinikmati. Pastikan agar makaroni tidak mengandung banyak minyak agar tidak mudah melempem ya. Berikut adalah layout proses produksi. Yang pertama, ada memotong dan menggoreng bahan produk.
Bahan produk terdiri dari lumpia, kerupuk seblak, basreng, dan makaroni. Kemudian, buat bumbu rahasia dan segera tumis dengan daun jeruk. Balurkan bumbu dengan bahan produk dan tambahkan bubuk perasa. Terakhir, angkat produk yang sudah matang dan siap disajikan dalam kemasan. Alur dan bentuk pengemasan. Produk-produk dari usaha Asia Snack ini dijual dengan snack yang matang atau siap dimakan. Produk kami akan dikemas menggunakan kemasan plastik melalui makanan yang transparan atau ketika proses memasukkan produk dan ada bagian seal penutupnya. Alur pengemasan. Yang pertama, bedakan variasi produk dengan menggunakan kemasan yang berbeda. Kemudian, masukkan produk ke dalam kemasan sesuai ukuran kemasan. Setelah selesai memasukkan produk, lalu lepaskan bagian seal penutupnya yang terletak di bagian kemasan. Yang terakhir, maka selesailah proses pengemasan dan snack siap dijual. Dan di bawah ini adalah contoh kemasan plastik yang mirip dengan plan kemasan usaha Asia Snack. C. Kapasitas produk. 1 bulan mampu memproduksi minimal 40 pieces snack untuk semua variasi produk. 1-3 bulan produksi minimal 120 pieces snack. 4-6 bulan ASEA Snack ini akan memproduksi 140 pieces, yaitu dengan melebihi 20 pieces dari kapasitas 3 bulan sebelumnya. Dalam kondisi 4-6 bulan ini, maka tiap bulannya diproduksi 45 pieces snack dari semua variasi produk. Tetapi apabila ada satu variasi produk yang banyak disukai oleh pembeli, maka kami akan menambahkan kapasitas produk tersebut. Aspek operasional. A. Kebutuhan operasional. Alat dan perlengkapan yaitu 3 wajan penggorengan, 3 spatula, 5 toples besar, 150 plastik pouch, 5 gunting, 3 sapu lidi, 4 pisau, dan kompor. ASEA Snack ini membutuhkan 5 orang karyawan atau pegawai untuk proses produksi dengan keahlian skill di tiap proses produksi seperti pengumpulan bahan, pembuatan produk, pengolahan rasa, pendinginan produk, pengemasan produk, serta untuk bagian keuangan, manajemen, dan promosi. Kapasitas layanan. Usaha ASEA Snack ini melayani pelanggan atau customer dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 16.00 atau jam 3 sore dari sosial media maupun secara langsung. Analisis resiko. Setiap usaha atau bisnis pasti akan memiliki resiko. Demikian pula dengan usaha singkat kami, memiliki berbagai risiko sebagai berikut. Yang pertama, produk kurang menarik konsumen. Yang kedua, modal usaha yang tidak dapat dikembalikan. Dan yang ketiga, pemesanan palsu dalam sistem delivery. Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, kita melakukan antisipasi sebagai berikut. Yang pertama, produk dibuat dengan varian yang cukup banyak. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas. Yang ketiga, konfirmasi pemesanan yang dilakukan bagian pelayanan customer atau customer service. Analisis SWOT ASEA Snack. Yang pertama, kekuatan, yaitu bahan baku mudah didapat. Produk memiliki keunikan, dapat dibolak-balik sesuai dengan keinginan. Harga terjangkau dan simpel, dapat digunakan oleh semua kalangan, dengan rasa yang menarik, dengan khas Sundanya. Yang kedua ada kelemahan. Banyaknya kompetitor yang menghasilkan produk sejenis, belum dapat menerima banyak pesanan. Pengolahan memerlukan waktu yang sedikit lama karena masih menggunakan cara tradisional, kurang memiliki varian rasa untuk beberapa produk.
Selanjutnya, peluang atau opportunity, yaitu belum banyak kompetitor yang menjual snack rasa khas Sunda, pangsa pasar yang luas, dan dapat dijual baik melalui online maupun offline. Kemudian, ancaman atau threat, yaitu munculnya pesaing baru dengan usaha yang sama, selera konsumen yang berbeda-beda, munculnya pesaing baru dengan usaha yang berbeda yang lebih unik, dan kerjasama tim yang kurang solid. Selanjutnya yang terakhir ada aspek keuangan. Biaya yang dibutuhkan. Tabel pertama yaitu investasi awal. Terdapat komponen, perlengkapan dan peralatan yang terdiri atas wajan penggorengan, terdiri dari 3 unit, harga satuannya 45.000 dan jumlahnya 135.000. Kemudian spatula dan alat masak lain terdapat 1 unit, harga satuannya 40.000, maka jumlahnya menjadi 40.000. Selanjutnya kompor terdapat 2 unit, harga satuannya 250.000, maka jumlahnya 500.000. Kemudian gas terdapat 1 unit, harga satuannya 150.000, maka jumlahnya 150.000. Dan total dari jumlah perlengkapan dan peralatan tersebut yaitu 825.000. Yang kedua ada biaya operasional dan dibagi lagi yaitu menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdapat komponennya ada gaji, upah, dan honor. Honor pegawai 5 orang untuk 1 bulan yang terdiri dari 5 orang per bulan, harga satuannya yaitu 1.800.000. Gaji pegawai 1 orang yaitu 1.800.000, maka jumlahnya menjadi 9 juta. Kemudian ada akses internet untuk kuota admin, terdapat 2 piece, harga satuannya 100.000, maka jumlahnya 200.000. Dan total semua jumlahnya menjadi 9.200.000. Kemudian biaya variabel, terdapat 2 komponen, ada bahan habis pakai dan biaya pemasaran. Bahan habis pakai terdiri dari bahan baku 26 hari per bulan, yaitu terdapat 4 kg dan harga satuannya 16.000, maka jumlahnya 1.664.000. Kemudian bahan baku sayuran 26 hari per bulan itu tidak ada. Kemudian bahan bumbu per minggu terdapat 1 kg, harga satuannya 5.000, maka jumlahnya menjadi 20.000. Kemudian kemasan produk 26 hari per bulan terdapat 60 lembar, harga satuannya 1.200, maka jumlahnya 1.827. Maka jumlahnya 1.872.000. Kemudian biaya pemasaran terdiri dari cetak brosur yang terdapat 20 lembar per bulan. Harga satuannya 1.000, maka jumlahnya 20.000. Dan total semuanya menjadi 3.576.000. Total biaya variabel terdapat 3.576.000. Total biaya tetap 9.200.000, total biaya tetap dan biaya variabel 12.776.000. Karena belum ada penjualan, maka belum ada laporan laba atau rugi dari kelompok kami. Sekian pemaparan dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.